Assalamualaikum teman-teman semua. Apa kabar? Hari ini, kita akan membahas sebuah kisah yang penuh dengan petualangan, keberanian, dan misi rahasia yang akan membawa kita ke dalam dunia yang tak terduga. Seperti yang sudah kita tahu, tak ada yang tahu apa yang akan terjadi esok hari, dan kadang, takdir membawa kita pada jalan yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Kisah kali ini tentang seorang bocah yatim piatu yang tak sengaja menyelamatkan seorang polwan cantik yang pingsan di tengah hutan. Namun, kejadian ini ternyata hanya permulaan dari sebuah misi besar yang mengubah takdir mereka berdua. Dengan berani dan penuh tekad, mereka berdua akan menghadapi bahaya, misteri, dan rahasia besar yang tersimpan dalam kegelapan hutan. Jadi, tetap simak cerita ini hingga selesai, karena setiap langkah yang mereka ambil membawa kita pada pelajaran yang tak terduga. Jangan lupa untuk memberikan komentar, like, dan subscribe jika kalian menikmati cerita ini dan ingin mendengar lebih banyak kisah menarik lainnya. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai cerita yang penuh dengan keberanian, perjuangan, dan misteri ini. Selamat menikmati. Langit pagi di Desa Pulosari masih dibungkus kabut tebal. Udara dingin menyusup ke celah-celah rumah bambu, termasuk ke dalam bilik reot milik Rehan. Bocah berusia 11 tahun itu terbangun lebih awal dari ayam jantan, menggigil dengan selimut tipis yang tak lagi hangat. Ibunya telah lama tiada. Ayahnya menyusul beberapa tahun lalu karena demam berdarah yang tak tertolong. Sejak itu, Rehan hidup sebatang kara, menggantungkan hidup dari menjual kayu bakar. Dengan golok kecil dan karung goni lusuh, ia menyusuri jalan setapak menuju hutan sebelah barat desa. Rehan mengenal setiap lekuk tanah, setiap pohon yang tumbang, dan suara-suara burung yang berkicau di atas kepalanya. Hari itu ia melangkah lebih dalam dari biasanya. Ia tahu bagian hutan yang sepi menyimpan banyak ranting kering, tetapi juga membawa risiko tak terduga. Tiba-tiba langkah Rehan terhenti. Di balik semak tinggi dan ilalang rimbun, ia melihat sesuatu yang membuat dadanya berdegup tak karuan. Seorang perempuan berseragam tergeletak di tanah. Seragamnya ternoda lumpur dan darah, wajahnya pucat, rambut hitamnya terurai, dan napasnya tersengal. Rehan mendekat perlahan, jantungnya memukul dinding dada seperti genderang. "Bu! Bu! Bangun, Bu!" bisiknya dengan suara gemetar. Tak ada jawaban. Rehan tak tahu harus bagaimana, tapi ia pernah merawat ibunya saat sakit. Ia menyobek bagian bawah bajunya, membalut luka di lengan perempuan itu. Dengan tenaga kecilnya, ia seret tubuh sang wanita ke bawah pohon besar agar tak terkena panas matahari. Ia celupkan kain ke genangan air bersih lalu meneteskan perlahan ke bibirnya. Wanita itu bergerak sedikit. Kelopak matanya berkedut. Rehan menunggu. Ia tak paham siapa wanita ini. Tapi ada sesuatu dalam hatinya yang membuatnya tak bisa meninggalkannya begitu saja. Ia merasa seperti sedang menjaga sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Di kejauhan, suara burung tiba-tiba terhenti. Angin berhembus tak biasa. Suasana menjadi lebih tegang. Rehan menoleh cepat ke sekeliling. Tapi yang ia lihat hanyalah bayangan pepohonan yang bergoyang. Tanpa ia sadari, apa yang ia lakukan barusan telah menyeretnya ke dalam pusaran peristiwa besar yang belum pernah ia bayangkan. Kelopak mata wanita itu mulai terbuka perlahan. Pandangannya buram, namun ia masih bisa menangkap sosok kecil yang duduk tak jauh darinya. Rehan terkejut begitu melihat wanita itu mulai bergerak. Ia berdiri setengah berjongkok, ragu apakah harus mendekat atau tidak. "Bu, Bu, Ibu udah sadar?" tanya Rehan dengan suara lirih, penuh harap. Wanita itu mencoba duduk, namun tubuhnya lemah. Ia menyentuh dahinya yang berdenyut, lalu melirik ke sekeliling. "Ini, di mana?" "Hutan, Bu. Ibu pingsan. Saya nemuin ibu tadi pagi, waktu lagi cari kayu," ujar Rehan cepat. Wanita itu mengamati wajah bocah itu. Tubuh kurus, baju lusuh, tapi mata Rehan jernih dan penuh ketulusan. Ia mencoba tersenyum tipis. "Terima kasih, Nak, siapa namamu?"
Rehan, Bu. Saya tinggal di kampung bawah. Wanita itu mengangguk lemah. Tangan kanannya meraba saku bajunya. Tak ada ponsel. Tak ada radio komunikasi. Bahkan pistol kecilnya yang biasa disimpan di saku dalam pun tak ada. Ia menatap ke arah kaki yang sedikit memar, lalu menarik napas panjang. Rehan memperhatikan gerak-gerik wanita itu. Ada sesuatu yang aneh. Ia bukan sekadar orang biasa. Dari seragamnya yang berlogo dan badge kecil di dada, Rehan tahu wanita itu adalah seorang polisi. Tapi kenapa bisa ada polwan sendirian di tengah hutan dan dalam kondisi seperti ini? Ibu kesini sendiri? Tanya Rehan pelan. Wanita itu tidak langsung menjawab. Ia memejamkan mata sejenak, seolah menimbang sesuatu yang berat. Lalu dengan suara rendah ia berkata, "Namaku Laras. Aku sedang menjalankan tugas." "Tugas apa, Bu?" Rehan bertanya sambil mendekat, tapi Laras hanya menggeleng. "Itu belum bisa aku ceritakan sekarang. Yang jelas, aku harus kembali ke kota. Tapi, aku tidak bisa jalan jauh." Rehan menggigit bibirnya. Ia tahu jalan tercepat keluar dari hutan, tapi medannya berat. Apalagi dengan kondisi Laras yang masih lemah. Namun meninggalkannya di sini sendirian juga bukan pilihan. Tanpa pikir panjang, Rehan berkata, "Kalau ibu mau, saya bisa bantu." Laras menatap bocah itu, mata mereka bertemu. Di situ, ia melihat sesuatu yang tak pernah ia temukan di dunia tugasnya, ketulusan tanpa syarat. "Baiklah, Rehan. Aku titip nyawa padamu." Di balik ketegangan suasana, suara ranting patah terdengar dari balik semak. Laras langsung refleks menoleh tajam ke arah suara, sementara Rehan menegang. Suara itu tak wajar. Ada sesuatu yang mengikuti mereka sejak tadi. Rehan menelan ludah. Suara ranting patah itu tak seperti bunyi hewan liar biasa. Terlalu berat, terlalu dekat, dan terlalu pelan. Ia melirik Laras, yang kini terlihat jauh lebih siaga meski tubuhnya masih lemas. Matanya menyipit menatap semak-semak. "Ada yang ikuti kita, Bu?" bisik Rehan. Laras mengangguk perlahan. Ia menyentuh bagian pinggangnya, berharap pistol kecilnya masih ada, tapi nihil. "Kita harus pindah. Sekarang." Rehan membantu Laras berdiri. Ia mengalungkan lengan Laras ke pundaknya dan mulai menyeret langkah perlahan ke arah barat, menjauhi arah suara. Di balik semak yang mereka tinggalkan, dua pasang mata mengintai, bersembunyi di balik bayang-bayang pepohonan. Setelah berjalan beberapa menit, Rehan membawa Laras ke tempat yang lebih aman. Ada gua kecil tersembunyi di balik akar pohon besar. Tempat itu dulu sering ia jadikan tempat bermain atau sekadar berteduh saat hujan. Rehan memapah Laras masuk ke dalamnya, lalu duduk di bibir gua, mengamati sekitar. "Bu, siapa yang bisa ngejar ibu sampai masuk hutan?" tanya Rehan pelan. Laras menatap kosong. Ia tahu bocah ini sudah terlalu dalam terlibat, tapi untuk menceritakan semuanya bisa membahayakan nyawanya. Namun, satu hal pasti, ia sudah tak bisa lagi menanganinya sendiri. Ada orang jahat, Rehan. Mereka menyamar, menyusup ke daerah kami. Aku sedang mengikuti mereka, sampai semuanya kacau dan aku terpisah dari tim. Rehan mengangguk-angguk, tak sepenuhnya mengerti, tapi cukup untuk tahu bahwa orang-orang itu berbahaya. Ia melihat kembali keluar gua. Hening. Terlalu hening. Tiba-tiba dari kejauhan terdengar suara pelan, seperti peluit. Rehan menoleh cepat. Laras menegakkan tubuhnya. Itu bukan suara alam. Itu kode. Dan hanya orang-orang tertentu yang paham. Mereka dekat, gumam Laras. Kita tidak aman di sini. Tanpa menunggu lebih lama, Rehan berdiri. Saya tahu jalan ke air terjun tua, Bu. Jarang ada yang tahu tempat itu. Kita bisa ke sana. Laras mengangguk. Ia tahu ia tak punya pilihan lain. Dengan sisa tenaga dan keberanian bocah kecil yang entah kenapa terasa sangat bisa dipercaya ini, ia mulai melangkah lagi. Tapi di balik rimbun dedaunan,
Sepasang mata tajam masih terus mengikuti mereka dalam diam. Rehan menuntun Laras melewati jalan setapak yang nyaris tertutup semak belukar. Akar-akar pohon mencuat dari tanah, licin oleh lumut dan basah oleh embun yang belum menguap. Tapi bocah yatim itu melangkah mantap, seperti mengenal setiap inci hutan itu. Kita hampir sampai, Bu. Tempatnya aman dan gak ada yang tahu kecuali saya dan almarhum ayah, ucapnya, menoleh sebentar ke belakang memastikan Laras masih mengikutinya. Tak lama kemudian, suara gemuruh air mulai terdengar. Di balik dinding batu dan semak-semak rimbun, terbentang air terjun kecil setinggi rumah panggung. Di bawahnya ada kolam dangkal jernih, mengalir perlahan ke arah hilir. Di salah satu sisi tebing terdapat celah masuk gua kecil. Disitulah Rehan membawa Laras. Di dalam sini dingin, tapi aman. Kalau kita diam dan nggak nyalain api, orang luar nggak bakal sadar ada tempat ini, jelas Rehan sambil membantu Laras duduk di atas batu datar. Laras menarik napas lega, lalu membuka kancing saku bajunya. Dari dalamnya, ia mengeluarkan benda kecil berbentuk bulat, sebuah mikrochip mungil yang tersembunyi dalam pelapis plastik bening. Wajah Rehan memucat penasaran. Itu apa, Bu? Ini data penting, Rehan. Isi dokumen dan bukti dari penyamaran kami. Kalau sampai jatuh ke tangan mereka, banyak nyawa bisa melayang, jawab Laras pelan, matanya tajam menatap chip itu. Rehan belum sempat menjawab ketika tiba-tiba terdengar bunyi dedaunan terinjak dari arah luar. Mereka membeku. Langkah kaki itu pelan tapi mantap. Lalu terdengar suara pria dari kejauhan. Cari di sekitar air terjun. Perempuan itu tak mungkin jauh dari lokasi terakhir sinyalnya. Laras menggenggam erat chip itu, lalu melirik Rehan. Bocah itu segera memahami isyarat diam itu. Ia merangkak menuju celah kecil di sisi gua, menarik semacam pintu batu yang disamarkan lumut. Di baliknya, lorong pendek membawa ke sisi lain air terjun, tepat di balik dinding air. Lewat sini, Bu. Tapi pelan-pelan, batu licin. Laras menyelip masuk, disusul Rehan. Di luar, bayangan pria bersenjata mulai menyisir pinggiran kolam. Salah satunya mengangkat alat pemindai kecil. Sinyalnya kuat di sekitar sini. Dia pasti masih dekat. Namun saat mereka mendekati gua, tempat itu sudah kosong. Yang tersisa hanya sisa tapak kaki kecil dan tetesan air yang mengarah ke balik air terjun. Suara gemuruh air terjun menelan langkah mereka saat Rehan dan Laras merayap keluar dari lorong sempit. Sisi lain tebing itu sunyi, dipenuhi akar pohon yang menggantung dan kabut tipis yang menari di antara rimbunnya pepohonan. Tak ada tanda-tanda dikejar. Tapi waktu mereka tak banyak. Laras mendekap chip erat-erat sambil menoleh ke Rehan yang tampak kelelahan. Kamu luar biasa, Rehan. Tanpa kamu, aku bisa tertangkap tadi. Rehan hanya menunduk malu. Tapi sorot matanya serius saat berkata, saya pernah dengar ayah bicara soal sesuatu di dalam hutan. Katanya, kalau ada bahaya, cari tempat yang punya ukiran batu tua dan lambang bintang 3. Tapi saya belum pernah tahu maksudnya. Laras tertegun. Ia membuka kembali catatan kecil yang basah di saku jaketnya, mengamati simbol yang sempat dikirim oleh tim penyamar sebelum mereka dilenyapkan. 3 bintang segitiga membentuk formasi aneh, dan di bawahnya tertulis angka kuno yang mirip kode koordinat. Bintang 3, kamu yakin? Tanya Laras. Rehan mengangguk. Saya pernah lihat di pohon besar, dekat sumur tua yang tertutup semak. Tapi jalannya susah dan sering dilewati babi hutan. Mereka bergegas. Jalur itu dipenuhi akar menjalar dan tanah licin. Satu kali Rehan hampir tergelincir ke parit kecil, tapi Laras menangkap lengannya. Mereka terus berjalan hingga sampai di pelataran penuh semak. Di sana, berdiri pohon tua dengan batang tebal seperti tubuh raksasa. Kulit kayunya retak-retak dan ditumbuhi jamur. Di bagian tengah, terlihat 3 bintang terukir samar, melingkari simbol matahari kecil. Laras menyentuh lambang itu. Terasa getaran halus dari balik kulit kayu.
Ia mengangkat chip dan menempelkannya di bagian tengah simbol. Seketika, sepotong kayu retak, lalu terbuka memperlihatkan celah kecil dengan gulungan kain tua dan sejenis alat pemindai portabel. Dari kain itu, terjatuh foto lama. Seorang pria berseragam polisi dengan senyum khas berdiri di samping anak kecil. Di baliknya tertulis tulisan tangan, "Jika kau temukan ini, lanjutkan misi kami. Jangan percaya siapapun, kecuali anakku." Laras menatap Rehan. Napasnya tercekak. Bocah yatim itu perlahan memandangi foto itu dan bergumam lirih, "Itu, ayah saya." Mata Rehan terbelalak, wajahnya memucat saat melihat foto yang dipegang Laras. Pria yang ada di foto itu, sosok yang tak asing baginya. Itulah ayahnya. Pria yang pernah dijelaskan oleh ibunya sebagai pahlawan yang hilang tanpa jejak bertahun-tahun lalu. Rehan menggenggam tangan Laras, suaranya bergetar. Ini ayah saya, Laras. Ayah saya, hilang tanpa kabar sejak saya kecil. Kenapa ayah saya terlibat dalam ini? Laras mengusap punggung Rehan dengan lembut, mencoba menenangkan. Rehan, kita tidak bisa berlarut-larut. Ini sudah jauh lebih besar daripada yang kita kira. Misi ini mungkin berhubungan dengan rahasia besar yang berbahaya. Kita harus lanjutkan. Rehan mengangguk perlahan, meskipun ketegangan di hatinya semakin meningkat. Apa yang ayahnya lakukan? Apa yang sebenarnya terjadi di masa lalu? Laras menatap ke arah hutan yang semakin gelap, perasaan tidak tenang mulai menjalar di dalam dirinya. Mereka terus melangkah menuju tempat yang lebih jauh, meskipun mereka tahu bahwa semakin jauh mereka pergi, semakin dekat pula mereka pada ancaman yang tak terduga. Tiba-tiba, dari kejauhan, terdengar suara langkah kaki yang berat. Semakin mendekat. Laras menyuruh Rehan untuk menyelinap ke balik semak-semak, tak ingin mereka ketahuan. Dengan hati-hati, mereka bersembunyi, menyaksikan sosok yang bergerak dalam bayang-bayang. 2 orang pria berseragam hitam tiba di pelataran. Wajah mereka tersembunyi dalam masker hitam, tapi tubuh mereka tegap, seperti tentara. Salah satu di antaranya memegang perangkat komunikasi, berbisik dengan suara yang dalam. "Target berada di sekitar sini, teruskan pencarian," ujar pria itu. Laras memegang napas, merasakan ketegangan yang luar biasa. Jika mereka tertangkap, misi ini bisa gagal. Mereka harus lebih hati-hati. Rehan memandang Laras dengan mata yang penuh ketegasan. Kita harus mencari tahu apa yang mereka inginkan. Saya tak peduli seberapa besar risikonya, saya harus tahu apa yang terjadi dengan ayah saya. Laras mengangguk. Baik, kita harus bergerak lebih cepat. Dengan cermat, mereka mengendap-endap, berusaha menghindari deteksi. Namun, bayang-bayang yang mengejar mereka semakin mendekat. Seiring dengan suara langkah kaki yang semakin kuat, mereka tahu waktu mereka semakin habis. Rehan dan Laras melangkah dengan hati-hati di tengah malam yang semakin gelap. Mereka tahu, setiap detik yang berlalu bisa membawa mereka lebih dekat dengan bahaya yang mengintai. Suara langkah kaki yang mereka dengar sebelumnya semakin dekat, semakin mengancam. Mereka semakin dekat, bisik Laras dengan tegang. Kita harus bergerak lebih cepat. Namun, Rehan yang terpaku, menatap ke arah hutan yang gelap, merasa ada yang tidak beres. Rasa takut mulai merayap di hatinya, namun tekadnya untuk menemukan jawaban lebih besar dari rasa takut itu. Ia tak akan mundur. Mereka terus bergerak, menyusuri jalur setapak di hutan yang semakin rapat. Tiba-tiba, Laras menarik Rehan ke balik pohon besar, menahan napas mereka. Di hadapan mereka, 2 orang pria berseragam hitam yang tadi mereka lihat, kini tengah berjalan menuju tempat yang sama. Sial, geram Laras dalam hati. Jebakan ini sudah terlalu dalam. Pria-pria itu berhenti sejenak, berbicara satu sama lain dalam bahasa yang tidak bisa mereka mengerti. Laras dan Rehan hanya bisa mendengarkan, berlindung di balik pohon besar, tak berani bergerak sedikit pun. Setiap gerakan mereka bisa membuat mereka terdeteksi. Jangan biarkan mereka lolos,
pastikan setiap jalan keluar tertutup, ujar salah satu pria berseragam hitam dengan suara dingin. Mereka berdua semakin gelisah. Jika pria-pria itu sudah mengetahui bahwa mereka ada di dekat sini, tak akan ada lagi tempat untuk bersembunyi. Rehan menatap Laras dengan mata penuh kecemasan. Laras, kita terjebak. Laras menggigit bibirnya, berpikir cepat. Kita masih punya kesempatan, Rehan. Jangan panik. Kita bisa keluar dari sini. Namun, tak lama setelah itu, sebuah suara gemuruh terdengar dari kejauhan. Sebuah mobil besar melintas di jalan setapak hutan, berhenti tepat di depan mereka. Tak ada waktu lagi untuk melarikan diri. Mereka terjebak. Dari dalam mobil, seorang pria berbicara dengan suara tegas, "Kami tahu kalian ada di sini. Tidak akan ada tempat yang aman bagi kalian." Laras menarik Rehan ke belakang, berusaha untuk mencari jalan keluar, namun semuanya tertutup rapat. Mereka kini berada dalam lingkaran jebakan yang tak terhindarkan. Dengan hati berdebar, mereka menyadari bahwa misi mereka yang semula terlihat jelas kini menjadi semakin membingungkan dan berbahaya. Siapakah sebenarnya yang mengincar mereka? Apa misi rahasia yang begitu besar hingga mereka harus diteror sampai sejauh ini? Rehan semakin merasakan betapa besar rahasia yang kini mereka hadapi. Laras dan Rehan masih terperangkap dalam jebakan yang semakin menegangkan. Mereka bisa merasakan ketegangan udara yang semakin memuncak. Pria-pria berseragam hitam itu semakin mendekat, dan mobil besar yang berhenti tepat di depan mereka semakin menambah ketidakpastian yang mengancam. Rehan, kita harus berani. Tidak ada lagi jalan mundur, bisik Laras, suaranya penuh tekad. Ia memegang tangan Rehan dengan erat, seolah memberi kekuatan. Pria yang keluar dari dalam mobil mengenakan jas hitam rapi, matanya tajam menatap mereka. Kalian tak tahu apa yang sedang kalian hadapi, katanya dengan nada dingin. Laras dan Rehan saling berpandangan. Mereka sudah tahu bahwa mereka bukan hanya terjebak dalam sebuah pencarian biasa, tetapi sesuatu yang jauh lebih besar. Sesuatu yang melibatkan kehidupan, dan mungkin juga negara. Tiba-tiba, Laras menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Misi kita bukan hanya untuk menyelamatkan diri, tetapi untuk mengungkap sesuatu yang jauh lebih besar. Kami tidak bisa mundur sekarang. Dan kami tidak akan mundur," tambah Rehan dengan suara mantap. Pria itu tersenyum sinis. "Kalian pikir kalian bisa menghadapinya? Kalian hanya dua orang biasa." Namun, sebelum pria itu sempat bertindak lebih jauh, suara tembakan keras terdengar dari kejauhan. Semua mata langsung tertuju pada arah suara itu. Beberapa orang yang sebelumnya mengikuti, mereka berlari ke arah sumber suara. Rehan dan Laras hanya terdiam, menyadari bahwa inilah kesempatan mereka. "Ini kesempatan kita, Laras," ujar Rehan. Tanpa membuang waktu, mereka bergerak cepat, menembus hutan, berlari sejauh mungkin dari kejaran para pria tersebut. Mereka berlari melewati rintangan, dan dalam hitungan detik, mereka menemukan sebuah jalan setapak yang mengarah keluar dari hutan. Mereka keluar ke area yang lebih terbuka, namun suasana mencekam masih belum sepenuhnya hilang. Ketegangan masih terasa di udara. Laras menarik napas lega. Kita berhasil. Tapi, apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang mereka sembunyikan? Rehan menatap langit malam yang gelap. Mungkin kita baru saja membuka sedikit saja dari rahasia yang lebih besar. Kita harus terus mencari jawabannya. Namun, mereka juga tahu, perjalanan ini belum selesai. Misi mereka, meskipun berhasil melarikan diri dari bahaya, hanyalah permulaan dari sesuatu yang jauh lebih rumit dan berbahaya. Jangan biarkan mereka menang, kata Laras penuh tekad. Mereka melanjutkan perjalanan mereka, tak tahu persis apa yang akan mereka temui di depan, tetapi satu hal yang pasti, mereka tidak akan berhenti mencari kebenaran, apapun yang terjadi. Hikmah cerita ini. Dalam setiap ujian dan tantangan hidup, kita diajarkan untuk tidak pernah menyerah dan selalu berusaha mencari jalan keluar, bahkan ketika situasi terasa sangat berat dan penuh ketidakpastian.
Seperti dalam cerita ini, meski Laras dan Rehan menghadapi bahaya besar, mereka tidak membiarkan rasa takut menghalangi mereka. Mereka terus berjuang demi kebenaran dan keselamatan, mengingat bahwa setiap langkah yang mereka ambil adalah bagian dari takdir yang sudah digariskan. Firman Allah dalam surah At-Taubah, pukul 9.51 sedih. Katakanlah, tidak akan menimpa kami kecuali apa yang telah ditetapkan Allah bagi kami. Dia adalah pelindung kami, dan hanya kepada Allah lah orang-orang yang beriman harus bertawakal. Ayat ini mengajarkan kita bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini sudah ditentukan oleh Allah, dan kita harus bersabar serta tawakal, berserah diri, kepadanya dalam setiap situasi. Semua ujian dan cobaan yang datang, adalah bagian dari takdirnya yang akan membawa kita pada kebaikan, asalkan kita terus berusaha dan tidak menyerah. Pernyataan cerita fiktif. Perlu dicatat, cerita ini adalah fiktif yang dibuat dengan alur yang tampak nyata, namun bukan kejadian yang sesungguhnya. Cerita ini ditulis untuk memberikan pelajaran dan hikmah bagi para pembaca, terutama dalam hal kesabaran, keberanian, dan usaha untuk terus mencari kebenaran. Terima kasih telah mengikuti cerita ini. Jika kalian merasa terinspirasi atau menikmati cerita ini, jangan lupa untuk memberikan komentar, like, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.